ya ada capek ada, tapi karena kita punya niat waktu itu sudah pokoknya bagaimana bisa semangat untuk bagaimana dunia itu tetap strong, tetap semangat meskipun jamnya itu siang begitu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngala. Bersama saya Siti Zulaiha yang akan memandu acara podcast pada pagi hari ini. Podcast ini merupakan persembahan dari Biro Pendidikan Jamiah dan kru Ngala TV Pondok Pesantren Ngala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Santriwati Kudu Strong, di mana kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nurma Yuwita. Halo Ibu Nurma. Halo juga, terima kasih. Sehat Ibu Nurma ya? Alhamdulillah ya? Sehat sekali. Oke, sebelum kita mengawali podcast pada pagi hari ini, saya pribadi akan membacakan terlebih dahulu tentang kurikulum vitae dari narasumber kita. Yang pertama, nama Ibu Nurma Yuwita. Beliau merupakan staf pengajar di Yayasan Darut Taqwa. Bertempat tinggal di Perumahan Sengonagung, Residence Blok C5, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Pendidikan beliau merupakan di bidang ilmu komunikasi, Bu ya. Iya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang education yang Ibu Nurma tempuh selama ini. Beliau merupakan santriwati Pondok Pesantren Ngala, menempuh jenjang MTS Darut Taqwa 2, SLTA di MA Darut Taqwa, kemudian S1 Universitas Yudharta Pasuruan, dan S2 Universitas Brawijaya Malang. Work experience yang Ibu Nurma jalani untuk saat ini, beliau merupakan dosen Universitas Yudharta Pasuruan mulai tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga merupakan guru Madrasah Diniyah Darut Taqwa dimulai tahun 2010 sampai sekarang. Beliau juga seorang guru SMP Bhinneka Tunggal Ika mulai tahun 2010 sampai sekarang dan menggeluti editor jurnal Heritage tahun 2017 sampai sekarang. Oke. Baik, untuk mengawali podcast pada pagi hari ini, sebelum kita masuk pada dialog tema Ibu ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang kesibukan Ibu Nurma untuk saat ini. Sibuk apa Ibu Nurma untuk minggu-minggu ini, terlebih di bulan puasa? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk santri Pondok Pesantren Ngala dan semuanya, alumni juga. Ini kita berbagi saja ya, berbagi pengalaman. Kalau kita belajar bareng, kita bagi pengalaman selama di pesantren. Kalau aktivitas di minggu-minggu ini ya, kalau lagi puasa begini, karena aktivitas belajar di Yayasan Darut Taqwa masih online ya, jadi kita masih belajar online. Masih sibuk dengan daring Bu ya? Iya, daring ya. Begitu. Ngomong-ngomong ini, kalau saya boleh tahu Ibu, dan untuk pengetahuan juga sama sahabat Kalam, Ibu Nurma ini mondok di Pondok Pesantren Ngala mulai tahun berapa Ibu? Sampai sekarang saya ketemu Ibu Nurma ya. Saya mondok 2013. Jadi malu ya. Mulai tahun berapa ya? Tahun 1998 ya. 1998 iya. Ibu Nurma masuk pesantren. Iya, masih waktu itu masih enggak seperti hari ini ya. Kalau hari ini pesantren sudah sangat modern. Sudah sangat perkembangannya sangat bagus sekali. Iya. Begitu. Kalau dulu masih mungkin dari infrastruktur jalan raya masuk itu masih sangat sederhana. Iya, sederhana, masih belum diaspal ya waktu itu. Ibu Nurma mondok 1998, kemudian boyong tahun 2017 nikah ya Bu ya. Iya, Bu, nih ngomong-ngomong tentang Pondok Pesantren Ngala ini kan banyak sekali terkait pendidikan formal, pendidikan non formal dan informal itu sendiri yang ada di Pondok Pesantren Ngala. Sudah disediakan untuk seluruh santri Pondok Pesantren Ngala untuk bisa aktif dalam 3 pendidikan yang telah ditawarkan itu. Menurut Ibu Nurma sendiri, bagaimana sih untuk memanajemen waktu untuk santri Ngala itu bisa maksimal menimba ilmu di Pondok Pesantren Ngala dengan berbagai tawaran pendidikan yang ada di sini? Ya, kita memang awal itu dengan 3 prioritas ya. Kita ada sekolah formal, non formal, ada informal gitu ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan? Kalau saya dulu memang niat
utama itu kan mondok ya. Iya, Jadi mondok. iya, jadi bagaimanapun target-target yang ada di pesantren harus terlaksana. Jadi seperti itu. Kalau seumpama memang apa itu punya apa ya, paling tak suka itu memang dinia ya. Saya dulu itu suka meskipun realitasnya di pesantren itu atau waktu dinia rata-rata ya. Iya. Mungkin karena Dininya capek. dulu masih siang Bu ya, Iya, kalau Ibu siang. Nurma ya. Siang dulu masih siang jam 2. Iya, bukan Oh, jam bukan. 1:30 ya harusnya. Habis sekolah pagi, itu sekolah formal itu pulangnya dulu jam 12. Kemudian kita langsung pulang ke kamar. Kemudian setelah itu kita sholat, makan, kemudian istirahat sebentar. Jam 1 itu sudah ada teng gitu ya dulu ya, bukan bel. Kalau sekarang sudah jadi bel gitu ya. Dulu masih teng gitu. Terdengar semua asrama sudah teng-tengnya itu. Akhirnya kita masuk dinia itu jam 1 kayaknya ya, sudah di tank. 1:30 baru dimulai KBM. 3:30 sudah pulang. Ya ada capek ada, tapi karena kita punya niat waktu itu sudah pokoknya bagaimana bisa semangat untuk bagaimana dinia itu tetap strong, tetap semangat meskipun jamnya itu siang begitu. Oh gitu. Ini kalau di Pondok Pesantren Ngalah kan banyak sekali organisasi-organisasi di luar sekolah atau luar pondok pesantren yang ditawarkan di sini ya Ibu. Gimana sih caranya untuk kita tidak mengorbankan salah satu? Contoh mungkin kita memilih organisasi jadi kita nggak ngaji, atau kita lebih memilih untuk dinia tapi kita gaptek untuk dunia luar, misal organisasi atau teknologi gitu. Ibu Nurma sendiri untuk mengatasi hal itu bagaimana? Dinia oke, ngaji oke, organisasi juga oke. Kan kita sudah punya prioritas ya. Jadi kalau prioritasnya kita sudah terlaksana kayak dinia sudah, berarti setelah itu kita ikut apapun enggak masalah. Jadi begitu. Mama saya juga hal wajibnya dulu wajib dulu, selesaikan Bu ya. Setelah itu sunnah ya, begitu. Jadi kalau memang hal wajib itu adalah kita dinia ya kita dinia. Terus nanti kalau ada kayak organisasi ya kita ikut, nggak apa-apa. Saya juga dulu ya ikut meskipun nggak aktif banget gitu, enggak ya. Ibu Nurma ikut organisasi apa dulu? Kalau pas mondok Bu? Mondok dulu kalau di formal itu saya ikut MPK dulu. Oh, MPK. Terus kemudian pramuka. Pramuka. Ya. Anak pramuka Bu ya. Masih seneng-senengnya ya dulu. Kakak Nurma berarti manggilnya. Sekarang kayaknya sudah enggak aktif gitu ya. Kalau dulu masih semangat ya gitu ya. Jadi kalau memang saya waktu itu ikut, ya resiko ketika nggak ikut mengaji, ya konsekuensinya berarti saya harus nembel kan. Begitu gitu Bu ya. Kan pasti kan ada jam ngaji siang itu ya, setelah perubahan sekolah pagi menjadi malam ya. Akhirnya itu kan siang itu banyak digunakan untuk kegiatan formal ya, untuk sekolah. Jadi santri itu sudah banyak pengetahuan tentang organisasi kan gitu. Jadi kalau saya ikut organisasi, berarti kalau mungkin biasanya kan ada aktivitas siang begitu. Berarti pasti kan ada beberapa kegiatan pesantren yang sifatnya itu sunnah atau mengaji, biasanya kan begitu, mengaji siang. Biasanya berarti tidak saya ikut tuh ya. Berarti saya harus berani nembel ya. Sudah resiko harus saya tembel. Lah nembel ini bagaimana nanti agar tidak biasanya itu numpuk ya. Terakhir biasanya banyak. Itu yang jadi beban kayaknya Bu di akhir periode ajaran Madin. Iya. Stres itu biasanya. Kalau karena tembelan banyak. Iya, ini harus kita siasati. Jadi kalau habis tadi ada aktivitas siang, berarti malamnya nanti habis dinia itu harus cepet-cepet pinjam kitabnya teman. Nah, setelah itu kita tembel, jadi nggak terlalu banyak. Iya. Kalau sudah banyak biasanya itu nanti tambah males. Itu jadi beban pikiran ya. Itu. Kalau bisa seperti itu memang nggak ada yang dikorbankan Bu ya. Jadi hanya alih prioritas saja. Jadi kalau kita memang ingin ikut organisasi, hal wajibnya atau hal sunnah di pondok pesantren ditinggalkan, berarti siap untuk lebih banyak waktu diluangkan untuk nembel, untuk nembel hafalan dan lain sebagainya. Karena wajib ya sudah nembel, hafalan itu sudah hal wajib ada di pesantren persyaratan untuk bisa naik. Kalau ingin naik ya sudah dilaksanakan kan begitu. Kalau nggak ikut ngaji ya harus siap nembel gitu ya. Ngomong-ngomong terkait Ibu Nurma selama ada di pesantren, ada nggak capaian target yang Ibu Nurma ingin capai selama menjadi santri? Mungkin ahli kitab kuning atau mungkin ahli hadis, semisal gitu. Kayaknya kalau seperti itu nggak ada ya. Apa mengalir aja selama ini? Ya. Jadi ya penting mondok nanti
lulus, Iya. bisa wisuda bareng sama teman-teman. Target itu Iya. yang penting saya nanti lulus, dapat barokah apa ini doa Mbak Yai. Oh gitu. Nanti bisa di wisuda itu kayaknya Sakral Bu iya, ya, momen senang sakral banget. banget gitu. Bisa apa ya, ada di panggung begitu, Iya. seneng banget itu. Jadi itu kalau ingin pinter apa-apa enggak sih, enggak punya target sampai segitu. Tapi kan selama ini yang kita lihat, saya sendiri sebagai santri yang apa ya, hidup di zaman Bu Nurma gitu ya, ada Bu Nurma sebagai kepengurusan gitu kan. Melihat Ibu Nurma itu kan menjadi sosok pengurus yang sangat tangguh gitu ya. Formal iya, non formal iya gitu, tanpa ada yang ditinggalkan gitu loh. Motivasi terbesar untuk bisa memanajemen waktu secara baik di pondok pesantren itu bagaimana Bu? Ya, kalau saya dulu mungkin begini ya, cerita-cerita. Kalau zaman dulu itu bagaimana saya bisa semuanya jalan, iya semuanya jalan. Itu biasanya saya punya jadwal. Jadi gitu. nanti seumpama ini kalau peraturan pesantren itu semua sudah tahu ya, kalau subuh itu kan pasti tidak boleh nyuci, tidak boleh mandi begitu ya, semuanya sudah tahu. Jadi bagaimana saya ini nanti kalau mandi itu ndak antri, berarti gitu. Ya bangunnya harus lebih cepat. Bangunnya sebelum subuh. Iya, berarti, sebelum Bu, ya? subuh itu harus sudah bangun. Nah, kenapa? Itu manajemen waktu saja, bukan karena saya harus akes, enggak, karena nanti kalau sudah subuh bangun pasti antriannya numpuk, dan kalau sudah numpuk pasti kan menghabiskan waktu banyak untuk antri ya, berapa menit saya harus antri, nanti sudah enggak bisa nyuci baju juga kan gitu. Begitu. Nah, berarti kalau biar bisa sebelum subuh itu harus sudah bangun di awal Bu ya. Iya, jadi enggak ada antrian juga, terus airnya juga masih banyak. Nah, nanti aktivitas subuh seperti jamaah, sorokan itu nggak akan telat itu. Gitu. Iya, karena kita bangun cuma 1 jam sebelum, tapi efeknya sesudahnya itu kegiatan tertata Bu ya. Iya, untuk waktunya nggak ada yang keter. Iya, kayak sorokan. Saya lihat kan kenapa sih kadang ini sorokan itu kok telat? Kenapa itu jamaah subuh telat? Karena itu tadi mungkin tidak bisa mengawali atau mengantisipasi di waktu awal. Bangunnya itu tadi karena bangunnya subuh tapi antrinya kan banyak. Nah itu tadi. Kalau dengar-dengar dari cerita Ibu Nurma terkait nyuci baju, terus harus mengawali bangun di waktu subuh. Budaya-budaya yang ada di rumah itu kan nggak seperti di pondok Bu ya. Kalau di rumah itu kan kita ngandelin ibu untuk bangun, ngandelin ibu untuk nyuci, makan dan sebagainya. Untuk melewati itu bagaimana Bu? Maksudnya di rumah kita terbiasa dimanja sama orang tua, terus di pondok harus dipaksa untuk bisa mandiri dan melakukan semua hal yang menjadi keperluan kita itu kita atasi sendiri gitu loh. Mungkin kalau awal jadi sudah terbiasa dimanjakan oleh orang tua ya. Iya. Makan disuapin, bisa jadi ya, sahabat kalam di rumah bisa jadi seperti itu Ibu ya. Iya, disuapin terus disiapin juga ya. Sudah enak lah, nggak usah antri kan begitu. Ya pasti untuk pertama kali ke pondok itu kita rasa sedih itu kan pasti ada. Pasti langsung ingat kok seperti ini kan. Lah bagaimana caranya? Ya kita sudah harus ingat kita punya tujuan bahwasannya hari ini saya mondok. Saya sudah bukan di rumah lagi. Saya harus mandiri. Itu harus kita tuntutan, kita harus tetap tanamkan di dalam diri bagaimana saya harus bisa tetap semangat untuk melakukan aktivitas tersebut, melayani diri kita sendiri kan begitu ya. Jadi mau enggak mau kita harus itu tadi. Kalau makan ya harus antri beli dulu kan begitu. Mandi harus antri. Kalau di rumah kan mandi ya udah kamar mandi keluarga gitu. Nggak antri panjang-panjang kayak di pondok gitu Bu. Iya begitu. Untuk poin selanjutnya dalam podcast kali ini mungkin saya ingin sedikit pengen dengar dari Ibu Nurma, gimana sih caranya kita sebagai santri pondok pesantren Ngalah bisa istiqomah gitu, megang peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren sama dawuh-dawuh kiai. Mengingat bahwasanya banyak sekali gesekan-gesekan mungkin organisasi-organisasi yang ada di pondok pesantren sedikit ada tidak mix jadwalnya sama kegiatan di pondok pesantren gitu. Gimana cara kita untuk tetap memprioritaskan pondok pesantren gitu loh Ibu. Oke, mungkin butuh waktu ya memang ya seperti itu ya. Saya saja bisa pesantren itu jadi prioritas itu utama itu ketika saya sudah lulus
ini ya lulus tingkat SLTA. SLTA. Iya, baru menginjak kuliah Bu iya, ya berarti menginjak ya. kuliah saya baru punya prioritas. Oh iya, pesantren ini yang lebih utama. Mungkin kalau masih tingkat SLTP, SLTA dulu ya masih ngikut alurnya teman Iya, ya kayaknya gitu. ya. Teman sukanya ke sini Ngikut-ngikut, iya ha-ha. gitu. Teman A saya ikut A, teman B ikut B, teman C ikut C kan begitu ya. Sampai tingkat SLTA baru beranjak di kuliah itu baru merasakan oh iya saya punya prioritas kok. Apa ya? Saya lebih suka di pesantren. Iya, Jadi betul. mulai apa itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal atau organisasi saya kurangi sudah. Saya sudah banyak menerapkan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Oh, gitu. Begitu. Itu biasanya mengalir ya kalau Oh, hal-hal iya. seperti itu. Nggak bisa apa itu biasanya orang itu kan juga lihat lingkungan juga teman. Nah, kalau temannya biasanya rata-rata apa komunitasnya itu memilih ini biasanya dia ikut. Iya. Gitu ya. Mungkin kebetulan juga ketika kuliah komunitas saya itu kebanyakan kan mereka banyak bergerak di bidang pesantren. Kebetulan juga kuliah jadi pengurus akhirnya apa ya rembukannya tiap hari itu kan bagaimana pondok iya, gitu ya. bagaimana Ngajinya di kegiatan iya pondok. kegiatan pesantren. Akhirnya apa ikut karena komunitas Ikut itu ngalur, tadi iya ngalir gitu aja iya, Bu ya. gitu. Terakhir nih Bu dari podcast pagi hari ini dari Ibu Nurma sendiri ada nggak tips-tips khusus untuk kita sebagai santri Pondok Pesantren Ngalah bisa menjadi santri yang strong gitu dalam hal formal oke, non formal oke, kita juga bisa mengikuti informal yang ada di Pondok Pesantren Ngalah. Kalau tips Tipsnya dari saya mungkin ya itu tadi mungkin harus bisa bagi waktu ya. Pertama jadi itu iya ya. pertama kali itu harus tentukan prioritas dulu. Prioritas kalian di pesantren nanti ini apa? Jadi setelah kita menentukan prioritas atau target kita, baru kita harus bisa memanajemen waktu kita. Lah setelah kita punya manajemen waktu, lah ini istiqomah harus sudah. Saya continue. Iya continue sudah. Karena sudah kita jadwal hari jam ini harus jam segini saya harus mengaji, jam segini saya harus belajar, jam segini saya harus sudah sampai di kampus, harus sampai di sekolah. Jam segini harus pulang, jam segini harus tidur. Tidur pun harus saya diatur ya. Yang penting sekali. Kalau nggak kebanyakan tidur juga iya, nggak kebanyakan begadang. Iya, kalau kadang kan mungkin karena nggak ada manajemen waktu ya, tidur kadang nggak tahu ngobrol, kadang enak ya ngobrol itu ya. Saya karena banyak teman Bu di pondok gitu. Di pondok itu banyak teman pulang sampai Madin begitu ya. Akhirnya Madin ngantuk, pulang sudah cengar gitu ngobrol nggak tahunya jam 12 lah gitu. Padahal besok sudah harus bangun. Pagi harus sudah aktivitas. Nah ini sangat apa ya penting sekali untuk kita bisa mengatur waktu. Iya karena kalau tidurnya kurang juga kan tidak fit ya paginya. Nah berarti bagaimana kita bisa manajemen waktu kita, mengatur waktu kita, berarti harus sudah ditentukan. Oh saya mau nggak mau jam 10:30, jam 11 sudah tidur. Sudah karena besok mau aktivitas lagi. Iya, jadi begitu istirahat kan di pesantren nggak banyak kan ya 4 jam. 4 jam itu bisa tidur nyenyak. Tapi saya yakin kalau santri tidurnya rata-rata nyenyak ya. Gitu. Apalagi tidur di Madin Bu. Iya, aduh itu nyenyak gitu. Jadi begitu. Jadi punya manajemen waktu, kemudian istiqomah. Jadi diterapkan betul. Oh saya jam segini belajar, jam segini tidur ya sudah. Insya Allah nanti semua aktivitas itu bisa berjalan. Gitu. Terima kasih Ibu. Mungkin sekian aja ya podcast kali ini tentang bagaimana menjadi santriwati strong versi Ibu Nurma. Yang bisa saya garis bawahi di sini mungkin bagaimana kita sebagai santri bisa manajemen waktu. Mengingat pondok pesantren ini banyak sekali pendidikan formal, non formal dan informal yang disediakan untuk santri pondok pesantren Ngalah. Terima kasih Ibu untuk waktunya sama-sama mengisi podcast hari ini dan menemani sahabat kalam yang ada di rumah. Saya pamit undur diri dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.